Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam modul 3 pelajaran kedua dari College of Prayer dengan tema kehadiran Kristus secara nyata. Kita berdoa. Tuhan, terangi batin kami sehingga kami mampu mengerti apa yang Engkau akan jelaskan kepada kami melalui pelajaran ini tentang kehadiran-Mu secara nyata. Kami ingin mengerti dan kami siap mendengar suara-Mu dan siap melakukan dalam nama Yesus. Amin. Kehadiran Kristus secara nyata ini juga ada di pelajaran modul 1, pelajaran yang kelima. Modul 1, pelajaran yang kelima, saudara bisa cek lagi dan lihat lagi. Nah, ayat mendasar yang mendasari pelajaran ini, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini sedang berbicara secara khusus tentang kehadirannya secara nyata, bukan kemahahadirannya. Nah, kehadiran Kristus secara nyata adalah sumber kekuatan bagi gereja, sumber kekuatan bagi orang percaya, sumber kekuatan bagi keluarga. Kehadiran Allah atau kehadiran Kristus secara nyata itu adalah pembangkit tenaga listrik bagi gerejanya, bagi keluarga, dan bagi pribadi. Laksana HP atau gereja tanpa baterai atau kehadiran Allah. Apa gunanya memiliki daya listrik yang tak terbatas atau memiliki signal yang kuat tetapi HP-nya atau alatnya sendiri mati? Kita perlu diisi baterai secara penuh oleh kehadiran Allah secara nyata melalui kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, intinya ialah hidup kita tidak akan ada maknanya kalau tidak mengalami kehadiran Allah secara nyata. Itu bagaikan HP yang mati, itu bagaikan HP yang tidak ada baterai, atau kan bagaikan HP yang mati walaupun tersedia tenaga listrik yang tak terbatas, signal yang tak terbatas, tapi HP-nya mati. Nah, mari kita mempelajari lebih lanjut. Sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana memimpin orang untuk menemukan kehadiran Kristus secara nyata. Penting juga bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita sendiri sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja bisa menemukan kehadiran Kristus secara nyata, mengalami. Harus di sini dapat membedakan antara kemahahadiran Allah dan kehadiran Kristus secara nyata. Nah, ketika Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, dia sedang berbicara tentang kehadirannya secara nyata. Dia tidak berbicara tentang kemahahadirannya. Ya. Dia hadir di mana-mana. Tapi kehadirannya secara nyata perlu ada syarat. Apa syaratnya? Ya ini. Kalau maha hadir, Alkitabiah, kehadiran secara nyata juga Alkitabiah. Maha hadir itu nyata, kehadiran secara nyata juga nyata. Maha hadir sesuai dengan sifat Allah, kehadiran secara nyata juga sesuai dengan sifat Allah. Nah, ini yang mulai berbeda. Maha hadir, memang Tuhan itu hadir di mana-mana. Tapi kehadiran secara nyata itu sesuatu yang dapat dirasakan secara nyata. Tuhan yang hadir di tempat itu dapat dirasakan secara nyata. Maha hadir itu umum. Kehadiran secara nyata spesifik, khusus. Maha hadir, dia hadir untuk semua orang. Tapi kehadirannya secara nyata, dia hanya hadir secara nyata untuk umat Allah. Maha hadir itu bersifat universal. Tapi kehadiran secara nyata selektif, terpilih. Tidak universal lagi, tidak menyeluruh, terbatas. Maha hadir tidak perlu doa, tapi kehadiran secara nyata membutuhkan doa yang sungguh, doa yang benar.
Ini mulai kelihatan perbedaannya. Kalau mau mengalami kehadiran Allah secara nyata, harus berdoa dengan benar. Tapi kalau Allah hadir, maha hadir, nggak perlu berdoa juga, dia memang sudah hadir, itu naturnya. Tapi khusus untuk umat, supaya mengalami kehadiran Allah secara nyata, dibutuhkan doa yang benar. Maha hadir bersifat umum, sekali lagi kehadirannya secara nyata bersifat individu. Maha hadir itu abstrak, tetapi kehadiran secara nyata spesifik, dapat dirasakan, dapat ditandai. Maha hadir tidak perlu ketaatan. Kehadirannya secara nyata, kalau kita mau dia hadir secara nyata, perlu ketaatan. Sinilah pentingnya ketaatan. Nah, pengertian Alkitab tentang kehadiran Allah secara nyata, ada ayat yang memberikan dukungan, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah menjamin bahwa ketika kita mendekat kepada Allah dan mentahirkan hidup kita dari segala dosa, bertobat dari segala dosa, Ia pasti mendekat. Ia pasti hadir secara nyata. Dan hampir setiap referensi untuk kemuliaan mengacu pada kehadiran Tuhan secara nyata. Kalau kita mau mengalami kemuliaan Allah, hadirkan Allah secara nyata dalam hidup kita. Kemuliaan itu hadir dan orang dapat menyaksikannya. Dalam Lukas 2 ayat 9, ayat ini lazim kita tahu, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ini adalah kehadiran malaikat waktu melawat gembala-gembala di Efrata. Kata-kata pewahyuan dari Tuhan tidak memimpin kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah pertemuan dengan kehadirannya secara nyata yang membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi penting sekali kita menyiapkan diri, kita berdoa, kita bertobat dari segala dosa. Dan kita pasti akan mengalami lawatan kehadiran Allah. Ketika dua murid yang menuju ke Emmaus berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ketika Allah hadir secara nyata, kita pun mengerti kitab suci. Ketika Allah hadir secara nyata, kita pun akan menyukai firman-Nya. Nah, kehadiran Allah secara nyata membedakan antara umat Allah dari orang-orang lain yang ada di bumi. Jadi inilah yang diperjuangkan oleh Musa ketika Tuhan katakan Allah tidak mau menyertai lagi umat ini ketika umat itu menyembah berhala. Allah begitu murka. Tapi Musa berdoa, Tuhan berilah belas kasihan-Mu. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu? yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi. Dengan kata lain, Musa berkata, Tuhan, justru penyertaanmu itu yang membedakan kami dengan bangsa lain. Kalau engkau tidak berjalan, kalau engkau tidak hadir di tengah-tengah kami, jangan suruh kami berangkat. Saudaraku, kita perlu mengalami kehadiran secara nyata yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Setiap jawaban doa yang kita terima itu adalah bukti dari kehadiran Tuhan secara nyata. Katakan amin. Saya ulangi pernyataan ini.
Setiap jawaban doa adalah bukti dari kehadiran Tuhan secara nyata. Dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Penting kesepakatan dalam kehidupan sebagai keluarga. Penting kesepakatan di dalam gereja. Penting kesepakatan ketika kita berdoa. Ketika Allah hadir, maka manifestasi karunia-karunia Roh Kudus memimpin kita pada perjumpaan dengan kehadiran Kristus secara nyata. Dengan kata lain, ketika kita mengalami kehadiran Kristus secara nyata, karunia-karunia Roh Kudus akan terus dimanifestasikan di dalam gerejanya, dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya tiap-tiap orang yang percaya kepadanya dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penting sekali setiap kita, setiap keluarga, setiap gereja, secara komunitas mengalami kehadiran Allah secara nyata. Setiap kali kita berkumpul dalam namanya, Dia ingin kita bertemu dengan kehadirannya secara nyata. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya saya selalu katakan ketika kita beribadah, seriuslah. Jangan kita seperti beribadah tetapi sedang menjawab WA lah, sedang membuka-buka aplikasi-aplikasi di dalam gadget kita. Salah. Bagaimana kita mengalami kehadiran Allah secara nyata? Jadi serius, baru kita akan mengalami kehadiran Allah secara nyata. Jadi ayat Matius 18:20 merujuk kepada kehadiran Allah secara nyata, bukan kemahahadiran. Kemahahadiran Allah tanpa diminta, Ia juga maha hadir, tapi tidak bisa dirasakan. Jadi kita bisa bertemu dalam nama siapa saja. Dan di situ kemahadiran Allah ada. Tapi kehadirannya secara nyata adalah ketika kita berkumpul di dalam namanya dan serius kita menghadap Dia. Tidak mendua hati. Kehadiran Allah secara nyata terjadi ketika Tuhan memilih untuk menyatakan diri di tempat tertentu, waktu tertentu, kepada orang-orang tertentu, kepada kelompok tertentu. Syaratnya tadi di bagian depan kita sudah belajar. Nah, ketika para pendeta mengucapkan doa berkat di akhir ibadah, itu sebenarnya para pendeta diberikan kewenangan untuk menyampaikan kehadiran Allah secara nyata kepada anggota jemaat dalam sepanjang minggu itu. Dan ini penting. Ini adalah doa yang meminta Tuhan memanifestasikan dirinya kepada saudara sebagai umat Allah. Terimalah itu dan alami kehadiran Allah secara nyata sepanjang minggu. Minggu depan datang lagi beribadah. Jadi orang yang mengalami kehadiran Allah secara nyata akan terbukti dalam ketaatan kepada Tuhan tanpa persungutan. Kiranya Tuhan menolong kita memahami makna dari kehadiran Allah secara nyata dalam hidup kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran. Terima kasih untuk janji-Mu untuk hadir secara nyata dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Roh Kudus sudah ada di batin kami. Kami siap tunduk kepada hukum-hukum kerajaan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.